bermakna bagi jiwa. Ya, karena gak cuma jiwa yang punya reasoning, ternyata ego pun punya reasoning sendiri. Ya, di saat dia nggak mau menerima, di saat dia nggak mau memaafkan, itu reasoning juga, tapi di level kesadaran ego. Ya, nah, saat ini saya mau bahas reasoning yang tanda kutip tuh yang memberikan alasan bagi jiwa. Ya, thank you. Ya, sementara kita bahas dulu reason, alasan datang pertama, maka answer, jawaban baru akan datang setelah itu. Kadang kita tuh gak mau memaafkan orang tuh karena belum nemu reasoningnya. Ya, paham ya? Makanya jawaban-jawaban tuh gak akan pernah datang dari kata kenapa ini. Nah, pernahkah kamu berada di posisi merenung dan mempertanyakan sesuatu dengan diawali oleh kata kenapa? Kenapa aku terluka? Kenapa aku dizolimin? Kenapa aku harus menerima semua ini? Kenapa harus memaafkan? Kenapa, dan kenapa? Ya. Sepertinya ada resistensi, ada perlawanan di dalam diri untuk tidak mau move on dari sebuah bab kehidupan yang sudah berkali-kali diulangi sebelum pertanyaan kenapa itu terjawab. Ya. Padahal untuk bisa menemukan jawabannya kalau di sini kita harus punya reasoning baru. Alasan yang jauh lebih bermakna dibandingkan kebingungan soal kenapa. Ya. Karena jawabannya hanya akan hadir pada saat ada sebuah reasoning yang baru. Ya. Jika iya, disitulah kamu sudah harus memulai menemukan reasoning, alasan-alasan yang diperlukan agar semua pertanyaan itu bisa terjawab satu persatu. Sehingga kamu bisa keluar dari looping, bisa keluar dari pengulangan peristiwa yang terus-menerus hadir dan membuat kita terjebak di mental korban. Ya, yang tadinya kita kebingungan, sekarang kita mulai belajar menggali listening, alasan-alasan baru tuh, sehingga kita tidak lagi terjebak dalam kebingungan yang dimana dulu kita menjadi korban atas kebingungan kita sendiri. Ya, jadi ingat ya, kayak tadi sore udah dibahas mengenai yang namanya 3 jalan, guys. Ya, jalan derita, jalan knowledge, jalan yang namanya cinta. Ya, ini dia lebih ke survive, ini dia lebih ke adaptif, ini dia lebih ke kreatif. Ya. Jadi semua diawali ya memang dari kata pertanyaan kenapa itu karena dari kondisi survive atau jalan derita. Ya. Tapi jangan berhenti hanya di kenapa. Ya, tapi carilah knowledge-nya, pengetahuannya itu dicari. Ingat, ya, kita butuh 2 variabel untuk menemukan sebuah kesadaran, yaitu pengalaman dan juga pengetahuan.
Nggak bisa dari satu. Kalau pengalaman toh, kamu akan looping terus di sini. Ngalamin. Makanya pada saat kamu mentok, carilah pengetahuannya. Nah, pengetahuan inilah yang nanti ya akan waktu saat dicocok ke dalam secara internal, ya dia akan melahirkan yang namanya konfirmasi. Nah, konfirmasi inilah di saat teman-teman bilang, oh maksudnya itu, sehingga kata kenapa itu pun terjawab dengan sendirinya guys, lewat yang namanya pengetahuan. Terus ada nggak sebaliknya? Bisa juga orangnya taunya banyak, tahu cari pengetahuan terus, tapi nggak pernah ngalamin. Dia juga nggak bakal menemukan konfirmasi yang membawa dia ke sebuah kesadaran utuh. Jadi penting nih, kalau udah tahu disuruh praktek, kalau udah ngalamin disuruh belajar. Ya, nggak bisa ngalamin doang, nggak ada pengetahuan, kamu nggak akan tahu lagi di mana nih, lagi bertumbuh jalan di tempat atau gimana, gitu. Jadi butuh keseimbangan antara pengetahuan dan pengalaman. Kalau nggak bisa guys. Ya. Nah, jadi kalau masih di ranah derita, carilah pengetahuannya. Kalau udah ada pengetahuannya, ya kan, ujungnya pasti ke ranah cinta. Kenapa? Karena orang yang menderita karena kekurangan, sebabnya adalah ini yang membuat orang menderita guys. Gak ada lagi. Begitu kamu belajar mencari pengetahuannya, ujungnya adalah soal cinta. Sehingga kamu bisa mulai mengisi kekurangan cinta itu. Kamu tidak perlu lagi ngoyok ngejar materi, tidak perlu lagi ngoyok ngejar namanya itu tahta, apalagi mengharap cinta dari orang lain gitu. Kalau hidup tidak dimaknain dan dilihat sebagaimana adanya, seperti apa contohnya? Maksudnya? Contoh maksudnya apa nih? Kalau orang tidak bisa memaknai hidupnya sendiri, kalau di Buddhis itu ada dibilang jiwanya tuh sudah mati sebelum raganya mati gitu. Karena nggak ada makna. Kamu mau umur panjang, kalau kamu nggak bisa memaknai hidupmu, buat apa kamu hidup panjang gitu? Ya. Ini kalau dari perspektif jiwa tuh dia hanya nyari makna sih sebenarnya. Apapun yang dia lakukan, apapun yang dia alamin, ujungnya adalah mencari makna.
Nah, kalau ditarik dari ini, perjalanan jiwanya itu sama kayak ini sebenarnya, tapi ini aja ya, dipindahin ya. Pertama dari tragedi, terus empati, atau lagi devotion. Paling tinggi ya devotion nih. Jadi dia gini nih, ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini, gitu loh. Devotion itu pengorbanan, pengabdian. Selamat malam. Ya. Nah, puncak tertinggi dari jiwa itu adalah mengabdi. Mengabdi kepada siapa? Kepada sang sumber pemberi cinta. Salam balik katanya. Oh iya, Pak Wayan di Jakarta ya? Wah, seru. Titip salam ya. Oh, kamu lagi di Bali. Oh iya, sorry, kemarin kamu bilang mau ke Bali ya. Sorry. Oh, lagi di rumahnya. Iya, titip salam ya. Dia soalnya bilang mau ke Jakarta. Ya, jadi perjalanannya tuh hanya ini. Jalan derita, jalan pengetahuan, jalan yang namanya cinta. Knowledge, saya ganti ya, pengetahuan. Biar nggak bingung. Ya. Semua buku yang kamu baca, ya, semua pengalaman yang kamu alamin, itu berisi pengetahuan mengenai yang namanya bagaimana cara keluar dari derita sehingga menyadari soal cinta. Nah, jadi kamu tidak akan mudah mendapatkan jawabannya soal kehidupan sebelum kamu mempunyai alasan atau reasonnya terlebih dahulu. Semua diawali dengan kata why, kenapa dan untuk apa. Tetapi pertanyaan ini dihadirkan dari sebuah level yang lebih tinggi, tidak hanya dari mental korban, tapi dari posisi kita siap untuk belajar pengetahuannya. Hidup memiliki cara yang misterius untuk menggantung jawaban-jawaban soal kehidupan yang kamu jalani. Dan jawaban-jawaban itu hanya diberikan kepada mereka yang terinspirasi untuk mencari alasan-alasan atau reasonnya terlebih dahulu. Ya. Jadi reasoningmu lah yang akan mempengaruhi bagaimana kamu akan menjalani kehidupan nanti dan seterusnya. Dan kadang-kadang reason soal hal kecil di dalam hidupmu adalah reasoning yang sangat powerful yang dapat merubah arah hidupmu.
Karena dengan reasoning yang cukup, maka kamu akan mampu melakukan hal-hal yang besar di dalam hidupmu. Jadi mulailah untuk bertanya dan mencari pengetahuannya. Itu yang akan mampu membawa kamu keluar dari mental korban. Dan dalam perjalanan evolusi jiwa nanti akan ada satu bab dalam pertumbuhan jiwa di mana menemukan sebuah reasoning itu sangat dibutuhkan bagi jiwamu untuk melampaui satu dimensi kesadaran ke dimensi kesadaran berikutnya. Kenapa saya harus menerima? Kenapa saya harus memaafkan? Kenapa saya harus mengampuni? Berbeda ya dengan orang yang diam di tempat. Kenapa aku terluka? Kenapa aku dizolimin? Korban. Pertanyaan kenapa dari kacamata perspektif korban. Tapi pada saat kamu berjalan, ya, kamu akan mulai menghadirkan pertanyaan dari proses perjalanan itu sendiri, dari satu dimensi kesadaran ke dimensi kesadaran berikutnya. Karena jika tanpa reasoning yang kuat dan jelas, maka level kesadaranmu tidak mempunyai pijakan yang kokoh sebagai landasan di dimensi yang baru dimasuki dan akan berpotensi mudah tergelincir balik ke program-program serta habit di dimensi sebelumnya. Balik lagi ke mental korban, guys. Nah, pengetahuan itu akan membantu kamu tuh bisa adaptasi. Ya. Tidak lagi terus-menerus menderita, tetapi mencari solusi. Ya. Yang tadinya cuma nunggu, ngeluh, sekarang dia mulai cari pengetahuan. Gimana ya supaya saya bisa keluar dari sini? Dia mulai mencari ilmunya, dia mulai bertanya kepada orang, dia mulai berusaha untuk keluar. Sehingga dia sedang beradaptasi itu. Sampai di titik dia mencapai satu level kesadaran, yaitu pemahaman soal cinta. Dan untuk pengabdian, modal utamanya adalah cinta, guys. Ini cinta yang syarat. Devotion membutuhkan cinta tanpa syarat. Jadi ada dua bentuk cinta yang berbeda. Ya. Ini soal cinta tanpa syarat. Kenapa? Karena dia tidak lagi kekurangan, gitu. Ya. Nah, cinta syarat di sini tuh maksudnya apa? Syaratnya cuma satu, yaitu apa? Berikan cintanya kepada dirimu sendiri dulu, sampai kamu tidak lagi kekurangan cinta. Sehingga kata tragedi ini udah tidak lagi menjadi pijakan. Nah, begitu cinta syaratnya itu terpenuhi, baru dia tidak kekurangan cinta. Baru cinta yang sudah penuh itu bisa dia bagikan sebagai bentuk pengabdian kepada siapa? Kepada diri sendiri, kepada
kepada garis keturunan, kepada sesama, dan kepada Sang Pencipta. Lewat yang namanya kebajikan. Kalau bahasa Mandarinnya te, tao te cing. Khususnya ya, jadi kalau dia nggak punya reasoning yang kuat, dia bisa kepleset, khususnya di level kesadaran dimensi 4, yaitu dimensi sebab akibat, dan mulai masuk ke dimensi 5, yaitu potensi aktualisasi dari jiwa dan fitrahmu itu. Ya, karena bentar saya bahas ya. Karena di ujung kesadaran dimensi keempat, ini kausalitas nih guys, sebab akibat. Kecerdasan dan rasionalitasmu naik ke garis depan karena emosionalisme tingkat yang lebih rendah sudah terlampaui. Jadi emosi di sini nih, ego nih. Di sini udah mulai yang namanya tuh kecerdasan intelektual, rasionalitas, logic thinking udah mulai hadir di sini. Ya. Sehingga dia tidak lagi dominan menggunakan emosional, tapi menggunakan yang namanya cara kamu berpikir. Nalar mampu menangani data dalam jumlah besar dan kompleks, serta membuat keputusan yang cepat dan tepat. Salah satunya soal memahami seluk-beluk hubungan, gradasi, dan perbedaan halus dalam berinteraksi dengan realita. Nah, pada jalan pengetahuan itu kita butuh menggunakan yang namanya nalar di sini nih, di dimensi 4. Ya. Untuk memahami kenapa sih ya saya tuh dulu emosional sekali gitu. Nah, sekarang dia menggunakan yang namanya itu nalar untuk memetakan. Oh, karena saya ada luka batin. Ya udah, cari pengetahuannya bagaimana untuk menyembuhkan luka batin itu. Oh, saya ada trauma. Yuk, cari bantuan, cari pengetahuan untuk bagaimana saya bisa membereskan trauma itu. Jadi pengetahuan itu hadir untuk digunakan agar jiwamu itu terus bertumbuh. Sampai kamu masuk ke dimensi 5 soal yang namanya cinta. Pada saat kamu selesai dengan emosionalmu, maka di dimensi 5 yang ada adalah soal belajar memenuhi kekurangan cinta. Ya, setelah penuh baru belajar untuk berbagi cinta. Nah, di dimensi ke-6 itu soal yang namanya oneness guys. Ya, oneness. Kita semua adalah satu. Melebur. Ya. Di dimensi ke-6. Ya. Jadi jiwamu sedang bertemu dengan kesadaran yang lebih tinggi, yang ngasih tahu melulu nih lewat intuisi, petunjuk, apapun itu, supaya kamu terus bertumbuh, naik terus. EQ menuju SQ.
Pengetahuan dan pendidikan dicari sebagai modal. Pemahaman dan informasi adalah alat utama untuk pencapaian. Dan semua itu bisa diproses dan diinternalisasikan dengan pengalaman yang unik serta otentik, sehingga membuka jalan bagi lahirnya konfirmasi dan kesadaran utuh bagi sebuah realita yang sedang dihadirkan. Oleh karena itu, reasoning sangat dibutuhkan sebagai pegangan jiwa, sehingga kesadaran baru atas apa yang perlu dilakukan dan kenapa itu dilakukan akan menjadi sebuah tuntunan untuk menemukan sebuah program dan kebiasaan baru yang nanti akan diwujudkan lewat laku, aksi, dan praktek dalam keseharian, dan ini akan mampu merubah dan mengganti program lama dari level kesadaran sebelumnya. Jadi tidak hanya tahu, kamu juga perlu praktek. Tidak hanya praktek, kamu butuh repetisi. Tidak hanya repetisi, kamu harus melatih itu menjadi yang namanya program baru di level kesadaran yang lebih tinggi. Terlatih, ya, terlatih. Karena tanpa reasoning, maka kekurangannya adalah kegagalan untuk secara jelas membedakan perbedaan antara simbol dan apa yang mereka wakili, dan kebingungan antara dunia objektif luar diri dan dunia subjektif yang membatasi pemahaman tentang sebab akibat atau kausalitas, serta berpotensi menjadi tergila-gila dengan konsep dan teori, berakhir dengan intelektualisme dan kehilangan poin esensial dari proses evolusi jiwa menuju sang fitrah. Jadi pengetahuan tuh, konsep itu, teori itu penting, tetapi bukan menjadi tujuan utama. Dia hanya jembatan untuk kamu kembali ke fitrahmu. Ya, zaman sekarang kan banyak orang tuh sibuk mengkaji, guys. Sampai-sampai debat. Tuhan tuh begini, yang benar begitu. Itu kan mengkaji, tapi dia lupa menjadi. Gitu. Kenapa? Karena dia hanya terjebak dalam yang namanya intelektualisme. Ya. Seiring bertumbuhnya pembelajaran kesadaran, thank you Mami, ada perubahan signifikan dalam yang namanya itu minat untuk belajar. Tetapi ya, karena secara emosional belum selesai, tidak cerdas secara emosional, maka dia hanya berhenti di intelek saja, cerdas saja. Tapi kecerdasan itu tidak bisa membawa yang namanya proses evolusi jiwa. Kenapa? Karena reasoningnya nggak kuat. Ya, dia lebih mencari zona nyaman, zona aman daripada makna. Selain itu, reasoning yang memberikan makna akan membawa keselarasan dan keterhubungan antara jiwa dan fitrahmu itu. Serta keselarasan ini akan mampu membuka saluran intuisi yang diilhami motivasi tindakan kebijaksanaan dan pengetahuan yang mendalam. Dan jika terus dilatih, maka akan hadir sebuah kecerdasan spiritual yang mampu membawa jiwa mengakses misi jiwa yang berlandaskan asas kebermanfaatan. Ya. Jadi lanjutin terus, guys. Tapi barengi dengan laku. Baru kamu bisa menjadi. Tanpa adanya laku, guys, nggak ada yang berubah. Cuma kamu lebih banyak tahu aja.
Gitu loh. Kenapa? Karena reasoningnya nggak memberikan makna. Saya belajar itu untuk apa? Gitu. Saya belajar ini mau kemana? Gitu loh. Ya itu yang disayangkan tuh. Ya. Padahal tadi kalau teman-teman ngikutin yang pas bahas soal hukum karma, ya. Hukum karma itu tuh mengajarkan untuk kita mudah bisa menerima loh. Kan apapun yang kita tabur ya kita tuai sendiri. Terus kenapa kita nggak bisa menerima? Nah, berarti ada yang kurang gitu loh. Pemahaman, pengetahuan mengenai hukum itu sendiri. Ya, paham ya guys ya? Jadi reasoning itu penting guys. Reasoning itu penting ya agar membawa kamu keluar dari yang namanya derita menuju yang namanya cinta. Dari cinta baru bisa ke pengabdian, pelayanan. Ya. Dan ini penting guys sebagai proses untuk menemukan yang namanya itu hakikat gitu loh. Ya. Jadi hakikat itu adalah kumpulan makna dari satu pengalaman, konten, peristiwa, satu peristiwa. Setiap peristiwa ada maknanya. Setiap peristiwa-peristiwa yang dikumpulkan akan menjadi kumpulan makna. Nah, kumpulan makna inilah yang menjadi yang namanya hakikat. Aneh. Lagi di ya. Jadi belajar deh, nanya deh. Kamu tetap berada di mental korban tuh reasoningnya apa? Kamu mau keluar dari mental korban tuh alasannya apa? Reasoningnya apa lagi? Karena yang bisa jawab kamu, yang bisa gugat kamu. Gitu loh. Pengetahuan hanya memberikan yang namanya petunjuk. Tapi yang bisa bawa kamu keluar ya dirimu sendiri. Ya. Tetapi yang pasti adalah jiwa kesini hanya soal menemukan makna. Nggak ada yang lain guys. Dan itu tuh nggak bisa dinilai gitu loh. Dan kumpulan-kumpulan makna itu dari satu peristiwa ke peristiwa berikutnya ngulang-ulang, ketemu makna, dikumpulin, itulah yang disebut sebagai hakikat hidup kamu. Ya, ini soal evolusi. Dan semua variabel itu berperan, baik itu tubuh, jiwa maupun spirit. Semua saling berperan. Ya, lewat proses mengalami, lewat proses mengamati pengalaman itu, lewat proses menyaksikan. Gitu guys. Jadi coba deh tanya deh, kamu belajar gini reasoningnya apa sih?
Ya. Reasoningnya apa? Untuk nyembuhin luka batin, sok cari, terus praktekin, biar nemu maknanya. Mau keluar dari survival mode, cari apa yang perlu rubah di dalam diri, cari pengetahuannya. Yang pasti, kalau kamu mau keluar dari survival mode, kamu mau yang namanya menyembuhkan luka batin, dia cuma 3, guys. Ya, dia cuma 3, yaitu menerima, memaafkan, mengampuni. Gitu. Cuma itu aja. Lakunya tuh cuma itu. Untuk menerima itu kamu gak perlu banyak pengetahuan sebenarnya. Justru kamu mengumpulkan pengetahuan karena kamu gak mau praktek penerimaan. Enggak kok, dia jahat sama saya kok. Saya dizolimin terus. Bedanya memaafkan, ya dimaafkan. Kalau mau dimaafkan gak cukup, diampuni. Ya. Kadar lukanya berbeda gitu loh. Mengampuni itu Nah, orang-orang yang terlalu sibuk ngejar pengetahuan, dia sebenarnya nggak mau praktek. Sebenarnya kalau dia mau praktek ini aja, pelan-pelan dia bisa keluar loh dari penderitaan loh. Ya, dia tidak perlu lagi survive tuh. Dia tidak perlu lagi terjebak dalam yang namanya tragedi, drama. Ya. Jadi udahlah, stoplah main drama. Soalnya dramanya apa? Soalnya dramanya adalah drama tragedi, guys. Padahal kalau udah sampai di sini, yang tadinya drama tragedi jadi tragedi komedi, guys. Drama komedi. Ya, kenapa? Karena ujungnya nanti ngetawain diri sendiri kok. Aku yang bodoh ternyata ya. Nggak mau praktek, nggak mau menerima, nggak mau memaafkan. Ya. Ujungnya apa? Ketawa.
Jadi coba deh merenung reasoningnya apa sih. Kalau saya mau menerima dia, reasoningnya apa. Kalau saya mau belajar ini, reasoningnya apa. Jadi kamu tuh belajar juga sesuai kebutuhan guys. Gak semua tuh ditelan aja. Nanti lama-lama kamu bingung mau praktek yang mana. Ya kan? Bingung gitu loh. Ya. Giliran suruh praktek bingung deh. Aduh, gimana ya? Bagus sih ada peningkatan dalam antusias untuk belajar gitu, tetapi ada pola baru yang tanda kutip tuh menjebak kembali ya. Padahal disuruh ya udah kamu bisa nggak nerima, tetap aja fokusnya keluar gitu. Suami saya lah, mertua saya lah, bos saya lah, ya kan? Padahal dia udah tahu, udah ngerti tuh, pengetahuannya udah dapet. Ya, harus belajar penerimaan. Ya. Jadinya apa? Bingung sendiri dia guys, keblinger. Karena terlalu banyak pengetahuan. Dan dia tanpa menyadari terus-menerus bermain di ranah drama tragedi. Gitu loh. Kenapa? Karena butuh dilatih. Menerima itu menerima yang seperti apa? Menerima ya, kalau itu adalah karma saya sendiri. Ya. Itu adalah konsekuensi dari pilihan saya sendiri. Ya semua, mau marah, mau pikiran kayak, semua diterima. Ya, karena kita tuh tergoda ya untuk yang namanya itu hanyut dalam dramanya orang lain guys, ceritanya orang lain kadang-kadang, sampai lupa kalau kita punya jalan sendiri, punya cerita sendiri. Iya, kita punya drama sendiri. Dan lupa kalau kamu itu bukan hanya korban, tapi kamu juga sutradaranya dari drama itu. Jadi kamu masih bisa merubah itu. Kan kamu sutradaranya. Maunya apa? Maunya kemana? Gitu loh. Ya, jadi ini rada berat ya, tapi ya mudah-mudahan bisa ditangkap gitu guys. Oke?
Karena itu perjalanan panjang gitu. Dan perjalanannya tuh bisa seumur hidup. Oke guys, kalau ada yang mau nanya, ada yang mau naik, silakan.